Barik ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumi yalqah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Bali Pranowo MBA. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa memenuhi salah satu hak saudara kita sesama muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika kalian diundang, maka penuhi undangan tersebut. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan saudara kita. Kita mampu memenuhi hak saudara kita sesama muslim. Dan insyaallah semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kedua hasanah kita, teladan terbaik hidup kita, manusia biasa yang sangat luar biasa. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan fa'adul kubro dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kehormatan buat saya ya, diminta. Saya nggak tahu yang minta Ustadz Bali atau Pak Sobari ya. Yayasan. Cuman kalau yang minta Ustadz Bali harus gitu ya. Makanya saya bilang stamina wa atona ya. Ya. Karena tadi yang di depan saya ini ustaz dan ustazah semua gitu. Kadang-kadang bingung mau ngomong apaan. Ya. Turun. Ada Ustaz Abdurrahman Dasrul, subhanallah gitu ya, yang udah terkenal ya, ke alam nyata dan alam goib gitu ya. Gitu. Ada Ustaz Sahidi ya, yang terkenal di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Suaranya pelan sini. Ya. Jadi mungkin ada teman berpesan kepada saya tadi, ceramahnya jangan lama-lama gitu ya. Banyak yang bilang acara inti adalah ceramah dalam setiap acara. Karena puncaknya jangan kelamaan karena nanti keburu kelaparan gitu ya. Gitu. Karena kan walimah, namanya walimah. Walimah itu ya makan-makan gitu. Jadi tidak disebut walimah kalau enggak makan-makan kan gitu. Nah itu makanya acara puncaknya itu sebenarnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia Sohibul Bait pada kesempatan kali ini yang sudah mengakikahkan anaknya ya, yaitu Bapak Nurul Anwar dan Ibu Haula Fatina. Saya dengar-dengar tugasnya Pak Nurul Anwar di luar kota ya. Alhamdulillah bisa hadir ya. Iya. Ini mirip dengan saya. Mirip dengan saya ya. Gitu. Mirip dengan saya gitu. Tapi ada hikmah positifnya. Jadi saya rumah tangga itu nggak pernah ribut sama istri saya, karena jauhan terus. Jauh ya, gitu. Jadi selalu yang terucap sayang, kangen ya, seperti itu. Itu hikmahnya diantaranya gitu ya. Begitu kan? Insya Allah. Jadi ada setiap masalah itu ada sisi positifnya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya tidak ingin berbicara secara detail tentang tadi sebagaimana disampaikan sebuah acara tentang hikmah akikah itu sendiri. Tapi saya ingin memulai tausiah saya ya, dari kisah yang pernah terjadi di abad kedua Hijriah. Ya. Ketika ada seorang ibu
pada saat itu yang membawa anaknya yang masih belia kepada imam besar Al-Imam Darul Hijrah, imamnya negeri hijrah kota Madinah, Syekhul Islam, guru dalam Islam, faqihu fiddin, orang yang paham tentang masalah agama, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah. Tujuan dari ibu ini tidak lain dan tidak bukan adalah meminta kepada Imam Malik yang tersohor sebagai imam besar pada saat itu agar menjadikan anaknya itu sebagai murid beliau. Anak yang masih belia. Ketika mendengar penolakan dari Imam Malik, lalu ibu ini mengatakan, wahai Syekh, anakku memang masih belia, tetapi anakku berbeda dengan anak-anak belia yang lain. Apa yang membedakan anakku dengan anak-anak belia yang lain, wahai ibu? Lalu kata ibu ini menjawab, anakku sudah hafal Al-Quran 30 juz dalam umur yang masih sangat belia. Kita sekarang umurnya berapa, Bu? Ya? 15 tahun. Ada yang beda-beda. Kalau disebut ibu-ibu berarti tua. Tadi ya. Ada itu ya. Berarti bapak-bapak, sebut bapak-bapak tua berarti ya. Nggak mungkin anak kecil disebut bapak-bapak kan gitu. Seperti itu. Nah, ada kan di sini yang sudah hafal 30 juz? Beda dengan anak yang beli. Insya Allah. Sebalik, beda tipis. 30 juz dibalik jadi juz 30. Belum sempat hilang ketakjuban Imam Malik terhadap pernyataan dari ibu ini, lalu ibu itu melanjutkan lagi, bukan hanya itu wahai Syekh, bukan hanya anakku sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi anakku pun sudah hafal kitab hadis yang kau tulis. Kitab hadis Imam Malik apa? Atau Al-Muwatta. Saya baca dalam kitab Tadwin Sunnah, sejarah penyusunan hadis-hadis Nabi, penyusunan sejarah penyusunan hadis-hadis Rasulullah SAW, disebutkan di situ bahwasanya jumlah hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta sampai ribuan. Dan itu bukan hanya sudah dibaca oleh anak yang belia ini, tapi sudah dihafal di luar kepala. Ya. Kalau luar kepalanya anak ini majas, gitu ya. Kalau luar kepalanya kita betul-betul di luar kepala, ya, nggak hafal, gitu ya, seperti itu. Maka setelah mendengar penjelasan dari ibu ini, lalu Imam Malik pun menerima anak yang masih belia ini sebagai murid beliau. Mungkin bapak dan ibu sudah tahu siapa beliau. Tidak lain bukanlah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah.